Jalankan aplikasi dan game Android di laptop atau di PC pakai emulator LD Player. Mau edit video pakai CapCut Mobile? Bisa, tampilannya lebih besar. Mau main game Android seperti Free Fire juga bisa berjalan dengan sangat lancar. COD Mobile juga bisa lancar dijalankan di LD Player. Apalagi COC bisa kalian jalankan lancar juga di emulator yang satu ini. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk memainkan game ataupun menjalankan aplikasi Android di laptop atau di PC menggunakan LD Player. Buat teman-teman yang ingin menjalankan game atau aplikasi Android di laptop atau di PC, salah satu emulator yang bisa kalian coba adalah LD Player. Apalagi kalau kalian ingin menjalankan game Android, ini adalah salah satu emulator yang paling stabil dan juga enak digunakan karena kontrolnya sangat responsif, guys. Game-game Android pun juga banyak yang support dengan emulator ini seperti COC, Mobile Legends, Free Fire, atau mungkin COD Mobile kalian juga bisa mainkan menggunakan LD Player ini. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara untuk menginstal LD Player versi paling baru, lalu bagaimana cara untuk settingnya, fiturnya apa saja, dan kita akan cobain untuk menjalankan aplikasi dan juga game Android di emulator yang satu ini, guys. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu cara untuk install LD Player versi paling baru. Oke teman-teman, yang pertama kita akan download dan install terlebih dahulu LD Player versi paling baru. Kalau kalian ingin coba juga, tinggal klik aja link di deskripsi untuk masuk ke websitenya LD Player. Setelah masuk di sini, tinggal pilih pembaruan atau update di bagian atas ini, dan teman-teman bisa langsung pilih versi dari LD Player yang ingin kalian install. Di sini tersedia versi 3.0 sampai dengan LD Player 9. Kalau device kalian spesifikasinya low end, kalian bisa cobain yang LD Player 5 atau LD Player 4. Di sini kita akan pilih yang LD Player 9 aja. Terakhir update-nya ini tanggal 8 Agustus kemarin, dan untuk downloadnya tinggal kalian pilih menu download di sini. Size-nya sekitar 700 MB-an. Kita akan tunggu sampai proses downloadnya selesai. Setelah terdownload, langsung pilih open file, lalu pilih yes. Kemudian di sini kalian bisa langsung pilih install now, atau kalian bisa pilih customize dan pilih di mana ingin menginstal LD Player-nya. Kita akan gunakan default aja, kita install di C, lalu pilih install now. Dan kita tunggu proses installingnya sampai selesai, guys. Dan setelah terinstall, ini adalah tampilan dari LD Player-nya. Sebenarnya tampilannya mirip-mirip seperti emulator lainnya ya, baik itu BlueStack atau mungkin Mumu Player atau emulator Android lainnya, guys. Setelah masuk di sini, langsung kalian buka Play Store. Kemudian langsung sign in aja menggunakan akun Google kalian. Setelah login, teman-teman bisa langsung install aja aplikasi ataupun game Android yang kalian inginkan, guys. Misal ingin install Free Fire Max, tinggal install aja. Teman-teman tinggal cari aja game yang ingin kalian mainkan di sini. Kita coba install COC, tinggal pilih install lagi. Dan misal di sini kita coba install aplikasi CapCut versi Android. Kemudian misal kita akan coba install TikTok juga. Dan kita akan coba install beberapa aplikasi lainnya, guys. Sembari kita menunggu proses instalasinya, kita akan bahas bagaimana cara untuk setting LD Player-nya biar bisa berjalan lebih optimal. Caranya tinggal pilih menu setting di bagian kanan ini. Setelah itu di sini teman-teman bisa setting emulatornya. Mulai dari menu display, teman-teman bisa setting resolusi emulatornya. Apakah ingin 1080p atau yang paling kecil di sini 540p. Sesuaikan dengan spesifikasi laptop atau PC kalian. Coba aja yang paling tinggi. Kalau misal lag, kalian bisa turunkan dan cari settingan yang paling optimal. Di sini kita akan gunakan yang 1600 x 900 pixel aja. Kemudian untuk window di sini kita aktifkan juga automatically rotate the window agar nanti saat kalian jalankan game atau aplikasi yang aspek rasionya portrait, secara otomatis emulatornya akan rotate, guys. Untuk remember and fix window size kita disable, dan untuk FPS-nya di sini kalian bisa setting standard mode maksimalnya 60 fps, atau bisa juga kalian aktifkan high frame rate maksimal di sini sampai 240 fps. Kalau game yang ingin kalian kan support high frame rate, teman-teman bisa aktifkan ini. Tapi kalau device kalian spesifikasinya low end, silahkan setting ke standar mode aja biar di lock ke 60 fps dan biar gamenya lebih stabil, guys. Kita akan cobain yang high FPS mode dan kita setting ke 120 fps. Selanjutnya teman-teman juga bisa aktifkan VSync agar tidak ada screen tearing saat kalian mainkan gamenya. Tapi di sini kita disable aja agar performanya lebih stabil, dan untuk force landscape mode kita juga akan disable. Setelah selesai, kalian bisa langsung pilih save setting
Dan di sini kalian bisa restart untuk merestart LD playernya, atau pilih do not restart temporary kalau tidak ingin merestart LD playernya guys. Selanjutnya di menu advance, teman-teman bisa setting untuk CPU dan RAM allocation untuk emulatornya. Kalau ingin mudah, kalian tinggal gunakan aja yang recommended di sini. Tapi kalau misal performanya ingin naik, kalian bisa coba naikkan CPU allocationnya. Misal dari 4 core setting ke 6 core, tapi sesuaikan juga dengan berapa core prosesor yang kalian gunakan. RAM-nya pun juga bisa kalian naikkan atau bisa juga kalian turunkan. Di sini kita akan gunakan recommended setting aja karena ini sudah cukup untuk menjalankan game ataupun aplikasi Android yang biasa kita mainkan. Selanjutnya di menu model kalian bisa pilih preset model phone-nya. Kita akan gunakan default aja seperti ini, tapi kalau misal kalian ingin ubah-ubah phone brandnya ganti ke Samsung, Vivo atau yang lain, silakan kalian setting sesuai dengan keinginan kalian guys. Kemudian pada menu disk, teman-teman bisa bersihkan file-file temporary atau file sampah yang membuat LD playernya berjalan lebih lambat. Biasanya file sampah itu akan muncul seiring kalian sering menggunakan LD player ini. Kalau ingin bersih-bersih file sampah, tinggal kalian jalankan clear disk aja di sini. Lalu pilih confirm untuk membersihkan file-file temporary-nya guys. Untuk audio di sini kalian juga bisa setting mulai dari speaker dan juga mikrofon yang kalian gunakan, dan kalian juga bisa setting shortcut untuk full screen atau mungkin untuk mini mode, zoom in dan juga zoom out. Teman-teman juga bisa setting untuk wallpaper-nya. Misal kalian ingin pakai wallpaper di komputer juga bisa, tinggal pilih select local file. Misal kita akan gunakan wallpaper ini, lalu pilih open. Maka sekarang wallpaper-nya akan ganti seperti ini guys. Pada menu other kalian juga bisa aktifkan Run LD Player when computer start agar LD playernya langsung jalan saat kalian masuk ke Windows. Kalian juga bisa aktifkan root permission sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Selain itu masih ada beberapa settingan lainnya yang bisa kita lakukan, mulai dari menampilkan FPS. Caranya tinggal klik aja di sini, lalu kalian pilih display frame rate agar nanti saat kalian mainkan game FPS-nya akan tampil. Di sini teman-teman juga bisa setting untuk keyboard mapping. Teman-teman bisa mapping gamepad-nya sesuai dengan kebutuhan kalian. Teman-teman juga bisa setting untuk volumenya di sini. Lalu ada juga full screen mode, pencet aja F11 di keyboard kalian. Ada juga operation recorder untuk merekam step by step yang ada di emulatornya. Ada juga Open LD Multiplayer. Kalau misal kalian ingin menginstal lebih dari satu emulator, kalian tinggal tambahkan di sini. Tinggal pilih Add Instance dan kalian bisa install banyak emulator sekaligus. Kalau misal teman-teman ingin install file APK di luar Play Store juga bisa, tinggal pilih APK di sini, lalu pilih file APK-nya dan install aja ke emulatornya. Masih ada lagi beberapa menu setting yang bisa langsung kalian cek sendiri di sini guys. Oke teman-teman, di sini kita sudah install beberapa aplikasi dan juga game Android. Yang pertama misal kita coba jalankan CapCut Mobile, kemudian misal kita buat project baru, dan sekarang kita bisa mengedit videonya menggunakan CapCut Mobile ini. Teman-teman bisa lihat kalau pakai emulator seperti ini, menu-menu di CapCut Mobile-nya terasa lebih besar. Kalau teman-teman merasa mengedit menggunakan CapCut di HP itu tampilannya kecil, kalian bisa coba edit menggunakan CapCut Mobile di LD Player ini. Kemudian misal kita coba jalankan Shopee di sini, teman-teman bisa lihat aplikasinya bisa jalan. Tapi kalau misal kalian ingin gunakan jualan, kami tidak sarankan menjalankan Shopee di emulator ini guys, karena nanti bisa ke-ban. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke Free Fire-nya. Kalian bisa lihat grafisnya keren banget. Dan di sini key mappingnya juga langsung ada ya secara otomatis, karena memang game Free Fire ini sudah di mapping dari LD playernya guys. Yang paling kami suka dari LD player adalah mappingannya di sini enak banget digunakan untuk main game pakai keyboard dan juga mouse. Kalau dibandingkan dengan Mumu player sebelumnya, ini mappingannya lebih enak. Kalau misal kalian kurang suka, teman-teman juga masih bisa mapping secara manual atau edit mappingannya. Tinggal kalian pilih aja menu keyboard mapping di sini. Lalu kalian bisa mapping gamenya sesuai dengan keinginan kalian. Begitupun kalau misal kalian mainkan game ternyata masih belum ada key mappingnya, kalian juga bisa mapping sendiri guys. Selanjutnya kita coba jalankan Call of Duty Mobile. Di sini gamenya bisa jalan teman-teman dan berjalan lancar ya. Grafiknya pun juga keren seperti ini guys. Tapi kalau kalian tanya apakah terdetek sebagai emulator, jawabannya pasti kedetek emulator. Kalau kalian ingin tidak terdetek, kalian bisa bypass. Caranya cari aja di YouTube. Atau kalau kalian ingin kita buatkan tutorialnya, silahkan komen teman-teman. Nanti kita akan bahas cara untuk bypass beberapa game Android di emulator LD Player ini. Teman-teman juga bisa lihat LD Player ini RAM usage-nya saat ini cukup stabil. Saat kondisi idle seperti ini, RAM usage-nya hanya 70-an MB aja. Kemudian
Kemudian untuk RAM usage saat kita gunakan main game seperti ini, kalian bisa lihat RAM usage-nya tidak terlalu besar, hanya 500 sampai 600 MB aja. Jadi kalau kalian menggunakan RAM 8GB ke atas, harusnya masih sangat lancar memainkan game atau aplikasi Android dengan menggunakan LD Player ini guys. Jadi tadi pembahasan kita tentang LD Player. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.